Natal jangan kita batasi hanya dalam sebatas perayaan-perayaan, Bapak Saudara. Apakah perayaan salah? Tentu sama sekali tidak salah, ya. Apakah baju baru salah? Tentu tidak. Apakah tukar kado salah? Tentu tidak, Bapak Ibu Saudara. Hanya saja tidak boleh kita batasi bahwa Natal artinya hanya perayaan, Natal hanya baju baru, Natal hanya tukar kado dan lain sebagainya. Natal juga harus merupakan ekspresi kita untuk melayani sesama. Baik, kami dari tempat ini mengucapkan shalom bagi kita semua. Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Kami percaya dan sungguh berharap Bapak, Ibu, Saudara sekalian, rekan-rekan sekalian, guys, dimanapun berada saat ini ada dalam keadaan sehat walafiat, berada dalam perlindungan Tuhan. Baiklah, sebentar lagi saya ingin berbagi kebenaran firman Tuhan bagi kita, untuk memperlengkapi kita, memberkati kita semuanya, supaya kita tetap hidup dalam berkat Tuhan dan tetap hidup dipakai Tuhan. Haleluya. Sebelumnya kita bernyanyi, ya. Oke, kita akan bernyanyi karena ini suasana Natal. Kita naikkan satu Natal. Saudara boleh ikut bernyanyi di tempat saudara berada. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till he appeased and the soul felt its worth. At thrill of hope, the weary world rejoices, and yonder break and new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angels' voices. Oh, night divine, oh, night when Christ was born. Oh, night divine, oh, night divine. Kita berdoa. Bapa di sorga, sebentar kami rindu menikmati firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus menolong setiap kami untuk memberikan pengertian, pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan. Tuntun kami dalam setiap, bahkan seluruh kebenaran firman Allah, sehingga kami tahu persis bagaimana kami harus hidup, bertindak, berbuat selama kami di bumi ini, Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini biarlah Roh Kudus yang mengurapi setiap kami yang mendengarkan akan renungan firman Tuhan saat ini. Makasih Bapa, berfirman dengan berlimpah-limpah, karena kami sudah siap menikmatinya, melakukannya, bahkan meneruskannya kepada sebanyak mungkin orang di generasi kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita yang siap menyambut firman Tuhan dengan penuh sukacita, kita sama-sama katakan amin. Baik, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini kita berada dalam suasana Natal, dan saya memberi topik buat renungan kita saat ini seperti berikut ini. Natal lagi, terus ngapain? Nah itu topik kita saat ini. Natal lagi, terus ngapain? Nah,
Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya Natal itu apa sih? Ya, Natal itu apa? Apakah Natal itu pesta, ya, pesta, terus Natal juga berpakaian baru, begitu ya? Atau Natal hanya sebuah selebrasi begitu di gereja atau di gedung-gedung? Atau Natal itu hanya sekedar berkumpul rame-rame atau tradisi? Apa sih sebetulnya Natal itu? Atau bahkan Natal itu apakah identik dengan bisnis Natal? Kan begitu kan? Apakah Natal itu acara tukar kado dan lain sebagainya? Apakah Natal itu identik dengan pernak-pernik, hiasan, dekorasi Natal di rumah, di gereja? Apakah itu Natal? Dan begitu. Jadi saya kira kita perlu kembali memahami makna Natal yang sesungguhnya. Kata Natal itu sendiri kan berarti lahir. Dan kata Natal ini lebih khusus, artinya ini sudah sangat identik dengan kelahiran Tuhan Yesus. Meski Natal itu secara umum bisa dipakai untuk kelahiran siapa saja, tetapi Natal yang kita maksudkan di sini adalah satu-satunya peristiwa yang pernah terjadi dalam sejarah yang disebut dengan inkarnasi. Nah, itulah Natal yang kita maksudkan. Inkarnasi yaitu Allah atau Tuhan menjelma menjadi manusia. Itulah Natal. Tuhan menjelma menjadi manusia. Jadi kata inkarnasi itu sendiri kalau kita lihat di dalam kamus itu hanya berlaku bagi kelahiran Yesus Kristus, kata inkarnasi. Sebab itulah satu-satunya peristiwa dan tidak akan pernah terjadi lagi, yaitu Tuhan menjelma menjadi manusia. Pertanyaan berikutnya, untuk apa Tuhan menjelma menjadi manusia? Ya, Tuhan itu harus menjelma menjadi manusia supaya Allah yang menjelma menjadi manusia itu, menjadi anak manusia itu kemudian menjadi kurban, ya, kurban yang sempurna menggantikan semua kurban-kurban manusia dalam hal penebusan dosa. Itulah sebabnya Allah harus menjelma menjadi manusia, sebab tanpa pencurahan darah tidak ada penebusan. Itulah sebabnya Allah, ya, firman Allah Yesus Kristus itu harus menjelma menjadi manusia, supaya ada penebusan bagi dosa manusia. Nah, adapun Natal ini sesungguhnya bukan supaya kita berpesta ria, tetapi supaya kita diselamatkan. Nah, itulah makna Natal. Supaya manusia berdosa ini diselamatkan, ada juru selamat, ada penebusan. Itulah Natal, Bapak Ibu Saudara. Supaya kita jangan tersetting pikiran kita Natal adalah pesta, Natal adalah baju baru, Natal adalah selebrasi dan lain sebagainya. Enggak. Natal itu adalah panggilan, ya, panggilan pertobatan dan keselamatan. Itulah Natal. Jadi panggilan pertobatan dan keselamatan. Dan yang kedua, Natal itu adalah panggilan pelayanan dan penginjilan. Itulah keseluruhan Natal, Bapak Ibu Saudara. Jadi Natal nggak bisa kita pisahkan dari pelayanan. Natal nggak bisa kita pisahkan dari penginjilan. Natal nggak bisa kita pisahkan dari kematian Tuhan Yesus, dari kebangkitan Tuhan Yesus. Sebab kita pada saat ini juga perlu tahu bahwa hidup Tuhan Yesus itu kita bisa lihat 4 fase, ya. 4 fase. Yang pertama kelahirannya, yang kedua kematiannya, yang ketiga kenaikannya, dan yang keempat kedatangannya kali kedua. Ini harus utuh dia, jangan dipisah-pisah, Bapak Ibu Saudara. Saya ulangi, hidup Yesus itu terdiri dari 4 fase. 1, kelahirannya, itulah Natal. Yang kedua kematiannya, yang ketiga kebangkitannya, dan yang keempat kedatangannya kali kedua ke bumi ini untuk menghakimi manusia yang hidup dan yang mati. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi pertanyaan berikutnya adalah apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita harus
bertindak atau berbuat tiap kali Natal ada, kan begitu kan? Seperti tema kita berkata Natal lagi, terus ngapain? Jadi jawabannya adalah yang pertama kita harus memahami bahwa kita adalah manusia berdosa. Untuk itu saya akan mengajak kita membaca dari Yesaya 53, ya, dari Yesaya 53 dari ayat 2 hingga 8. Ini supaya kita paham, karena inilah Natal itu ada. Yesaya 53. Saudara bisa buka Alkitab sendiri di tempat saudara berada, oke? Dan saya akan bacakan di sini. Saya akan bacakan dari ayat 2 hingga ayat yang ke-8, ya. Oke, dari saya. Demikian. Ya, sebagai taro ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ayat yang keempat, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diramukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ayat 7, dia aniaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Nah, saudara, sampai di sini Yesus sudah mengalami ini di kayu salib. Ya, Yesus telah mengalami pembantaian di kayu salib itu. Namun itu akibat manusia jatuh dalam dosa. Di dalam Kejadian 1, ya, di dalam Kejadian 3 dijelaskan bagaimana manusia itu jatuh dalam dosa, saudara-saudara. Manusia pertama kali mendengarkan suara Allah, tetapi kemudian di Taman Eden mereka mendengarkan suara iblis melalui ular. Ketika perempuan itu dan Adam makan buah itu, maka sejak itulah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, manusia jatuh dalam dosa, dan semua keturunannya adalah keturunan berdosa, saudara-saudara. Dan dosa memisahkan manusia dari Allah, ya. Di dalam Roma 3:23 dikatakan upah dosa ialah maut. Karena manusia semuanya sudah berdosa, maka upahnya adalah maut. Maut artinya kematian kekal di neraka. Jadi neraka itu fakta, surga itu fakta. Namun Tuhan menyadari tidak satu pun manusia itu yang akan sanggup menanggung hebatnya siksaan kekal di neraka itu. Maka Allah menjelma menjadi manusia supaya ada juru selamat, supaya ada darah untuk penebusan dosa, penghapusan dosa manusia. Maka Yesus Kristus menjelma menjadi manusia dan disalibkan di kayu salib, Bapak Ibu Saudara. Dia mati di sana, saudara-saudara, dan itulah penebusan satu-satunya untuk dosa manusia. Sebagaimana di dalam suratan Yohanes juga dikatakan, 1 Yohanes 2 ayat 2 dikatakan, Bapak Ibu Saudara, bahwa dialah penebusan bagi dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi dosa seluruh dunia. Jadi Yesus Kristus, jadi Natal ini ada supaya orang bertobat dari dosa-dosanya, saudara-saudara, supaya diselamatkan. Itulah tujuan daripada Natal. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Natal juga akan dilanjutkan, yaitu panggilan pelayanan dan penginjilan. Itulah sebabnya di dalam kita lihat dari Matius 28, saudaraku, Matius 28, Yesus melengkapi amanatnya di sana. Matius 28
Oke, Matius 28 ayat yang ke-19 dikatakan. Saya akan bacakan dari ayat 18 demikian. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Ayat 19, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Ini adalah panggilan, penginjilan Bapak Ibu Saudara. "Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus." Ini panggilan, ya, panggilan pelayanan bagi orang yang sudah terima Yesus Kristus untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia ini dan memuridkan semua bangsa menjadi murid Kristus. Lalu kemudian di ayat yang ke-20, "Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Jadi ini adalah panggilan Bapak Saudara untuk mengajarkan firman Tuhan ke seluruh umat manusia di muka bumi ini. "Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada kesudahan zaman," atau sampai pada akhir zaman. Jadi ada dua sisi daripada Natal itu yang tidak boleh kita abaikan Bapak Ibu Saudara. Yesus lahir supaya orang bertobat dan menerima keselamatan. Yang kedua, Yesus sebelum pulang ke surga, dia meninggalkan amanat bagi kita Bapak Ibu Saudara, yaitu panggilan pelayanan, ya, melayani sesama dan memberitakan Injil kepada semua makhluk, kepada semua manusia di muka bumi ini. Itulah tujuan, itulah sebenarnya paket lengkap daripada Natal itu sendiri Bapak Ibu Saudara. Jadi Natal jangan kita batasi hanya dalam sebatas perayaan-perayaan Bapak Ibu Saudara. Apakah perayaan salah? Tentu sama sekali tidak salah, ya. Apakah baju baru salah? Tentu tidak. Apakah tukar kado salah? Tentu tidak Bapak Ibu Saudara. Hanya saja tidak boleh kita batasi bahwa Natal artinya hanya perayaan, Natal hanya baju baru, Natal hanya tukar kado dan lain sebagainya. Natal juga harus merupakan ekspresi kita untuk melayani sesama. Itulah sebabnya saya terlalu yakin apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus bahwa ketika kita pergi memberitakan Injil dan juga memberi makan orang yang lapar, memberi pakaian kepada yang telanjang, mengunjungi orang yang ada di rumah sakit dan di penjara, Bapak Ibu Saudara, inilah seharusnya ekspresi daripada Natal itu sendiri. Jadi dengan kebenaran ini kita sangat sungguh berharap, bahkan Tuhan berharap supaya gereja, supaya orang Kristen tidak larut hanya untuk menikmati berkat itu di antara sesama orang Kristen, tetapi harus pergi membagikan berkat, membagikan sukacita seberapapun dan apapun yang bisa dibagikan kepada orang-orang terutama yang belum kenal Tuhan Yesus. Saya kira itulah klimaks daripada makna Natal itu sendiri. Jadi bukan pada besarnya pesta, tetapi besarnya perhatian kita kepada orang yang belum selamat. Saya kira ini yang menjadi kebenaran firman Tuhan yang merupakan renungan kita pada saat ini, supaya kita mulai merubah, ya, segala mindset kita dan juga merubah pola pelayanan kita khususnya di bulan Natal seperti ini Bapak Ibu Saudara. Kiranya Tuhan menolong kita mengerti dan Tuhan menolong kita untuk melakukan firman Tuhan yang kita renungkan saat ini. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Bapa di surga, kami telah merenungkan sebagian daripada firman Tuhan, yaitu tentang makna Natal itu sendiri. Hamba-Mu sudah menyampaikan apa yang Hamba-Mu bisa sampaikan saat ini. Meski barangkali Tuhan masih ada sisi-sisi lain yang mesti harus diterjemahkan lebih jauh, lebih dalam lagi. Namun di tengah keterbatasan waktu yang ada, kami percaya Roh Kudus bisa menolong kami memahami makna Natal dan mengamalkannya, melakukannya dalam kehidupan kami. Bukan saja di bulan Desember, tetapi di sepanjang tahun kami mengamalkan dan melakukannya. Terima kasih Bapak. Sekali lagi tolong kami semua untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Selamat Natal bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat dan salam sehat. Shalom.